Qala syaikhuna wa kharaja qala wala yubtiruna. Wala yuftiru biriqin tahirin sirfin ay khalisin ibtala'ahu min ma'dinihi. Tidaklah batal, tidak iftar sebab liur yang suci. Yang liur itu murni. Apa arti liur murni? Ay khalisin ibtala'ahu min ma'dinihi. Air liur murni tanpa campuran yang dia telan dari sumbernya. Liur yang murni artinya liur yang tidak bercampur dengan benda lain. Seperti bercampur dengan apa aja kita itu, sisa makanan. Kalau bercampur dengan sisa makanan, maka nantinya batal. Menagok napa? Banyu gula. Banyu gula ini bercampur sudah lawan liur. Ditagok liurnya, batal lah puasanya. Jadi ngaran liur yang ditagok tadi memang murni liur. Karena ada campuran napa. Fayuf tadi. Wa huwa jami'ul fam. Sumber liur adalah seluruh mulut. Walau ba'da jam'ihi alal asah. Sekalipun menelan liur sesudah mengumpulkannya atas pendapat yang asah. Artinya apa? Liur itu dikumpulkan. Ada orang yang orang yang kehausan benar, liur dikumpulkannya sampai sehibak isi untung. Taguk kayak gitu. Batal ka puasa? Kada batal. Kecuali liur itu sudah keluar dari tempat sumbernya. Kenapa tempat sumber liur? Ya muntung. Berarti keluar daripada muntung. Umpama sudah sampai di bagian bibir luar. Ya lilih taliur nih. Lilih ngen sini diisap ditaguk batal. Ya kah? Wa in kana binahwi mustoka, meskipun liur itu sebab seumpama mustoka, sejenis damar. Liur ini gara-gara hibak liur nih lah, gara-gara ada yang dikunyahnya. Tapi mengunyah ini benda yang bukan untuk ditelan. Karet kah? Atau yang igutan bayi kah? Ya kah? Bola karet kah? Dikunyah kan menghasilkan liur ya. Dia yang itunya kan ada yang ditagok. Ya kah? Cuma gara-gara nih itu liur banyak. Tagok nggak liurnya? Kada batal. Kecuali ini kan ada benda sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut. Kita keluarkan benda tadi, basah kada benda yang kita keluarkan tadi? Basah, bakas liur kita. Lalu dua kali memasukkan, itu yang batal. Ya kah? Itu yang batal. Karena apa? Liur yang nempel tadi sudah dianggap bukan lagi dari sumbernya. Ya kah? Keluar dari mulut. Masuk. Kita telan liur itu batal. Amma law ibtala ariqan ijtama'a bila fi'lin fala yadurru qat'an. Adapun jikalau dia menelan liur yang terkumpul tanpa sengajanya, tanpa perbuatannya, memang banyak liurnya gitu aja. Nah, itunya tak ialah maka tidak memudaratkan pasti dah itu tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Wa kharaja bit tahir al mutanajjis, keluar dengan kata tahir oleh yang bernajis. Artinya tidak masuk kategori liur suci, liur yang bernajis. Binahwi dami lithatihi, sebab seumpama darah gusi.
Liur ini najis kenapa jar? Gusi berdarah. Telan liurnya, fayub tiru bibutilahi, maka menjadi iftarlah dia. Sebab kenapa tadi? Menelan liur yang bernajis. Wa in sofa walam yabqa fihi atharun mutlaqan, meskipun murni liurnya, artinya warna liurnya kada habang, ya kah? Meskipun tidak tertinggal pada liur itu bekas darah. Kenapa jadi batal? Inya najis tuh bang. Liur itu yang ditelan itu harus suci, kada boleh najis. Walaupun bekas najis itu kadeda, artinya warnanya kadeda, rasanya kadeda, sifat-sifat najisnya kadeda. Tapi liur itu masih najis, maka wajib dimuntahkan. Dan mulut wajib dibasuh. Nah, dibasuh pakai banyu ibu kumur nah. Ludah kan ya lagi. Li'annahu lamma haruma ibtila'uhu litanajjusihi sara bimanzilati ainin ajnabiyatin. Karena ketika haram menelan karena najis, karena bernajis, maka jadilah liur itu sama halnya benda asing. Qala syekhuna, kata guru kami, wa yazharul afu amman ibtuliya bidamilithatihi, jelas ma'fu, jelas dimaafkan dari orang yang tertimpa musibah gusi berdarah. Gusi ini kada sing rantian, kada sing pagatan, selalu berdarah. Nah, orang itu ma'fu. Arti ma'fu dimaafkan. Arti dimaafkan menaguk liurnya kada menjadi batal puasa. Ubetulia panglah karena musibah. Kada keludahannya kalau kawan ngintel ludahi. Anunya gusi berdarah naik cuh ya kan. Habis kawan diludahi kanan kiri muka belakang ya kan. Sekantongan ludah aja. Amunnya misalkan hukum diperketat, tapi hukum ketika kondisi kita dipersulit, maka hukum dilonggarkan. Itulah fikih. Al-amru idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Nanti dia. Wa bisorfi kah? Wa qala ba'duhu wa bihaitsu la yumkinuhu al-ihtirazu anhu. Yang orang yang kena musibah gusi berdarah tadi sekira-kira tidak memungkinkannya menghindar daripadanya. Wa qala ba'duhum mata ibtala'ahul mubtala bihi ma ilmi bihi wa laysa lahu anhu budun fasomuhu sahihun. Kata sebahagian ulama, bila menelan akan liur oleh orang yang terkena musibah sebabnya tadi, padahal dia mengetahui dengannya itu, dan tidak ada bagi dia daripada itu budun, jalan lain, artinya tidak bisa mengelak, fasaumuhu sahihun, maka puasanya hukumnya sah. Nah, kemudian lagi kategori liur tadi, wabisirfi al-mukhtalitu bil tahirin akhar. Keluar dengan kata sirfi murni. Yang keluar apa? Liur yang bercampur dengan sesuatu suci yang lain. Liur ini bercampur, tapi bercampur dengan benda suci. Ya kah? Apa contoh jar? Payuftiru man ibtala ariqan mutaghayyiran bi humrati nahwi tumbulin. Maka iftarlah. Maka iftarlah, berbatallah orang yang menelan liur yang berubah sebab merah seumpama sirih. Orang apa? Menginang. Menginang ngaranna. Daun sirih itu dikunyah-kunyah menginang ngaranna. Menginang. Lah habangnya kalau macam Dracula untuk mangsa target ya. Nah, yang ditelan padahal air liurnya cuma berubah sudah. Yang merubah najiskah sucikah? Suci juga, yang daun itu kan suci. Tapi bolehlah ditelan kada bu
kada boleh, walaupun yang ditelan adalah air liurnya sendiri tapi sudah berubah dengan benda suci, berubah sebab benda suci. Wa in ta'assara izalatuha, meskipun sulit menghilangkannya. Au bisabaghi khaitin fatalahu bifamihi, atau berubahnya sebab sebaghi khaitin, warna benang, pewarna benang. Fatalahu bifamihi, yang dia tuh yang dia pintal dengan mulut. Kan orang ada menggiling-giling benang supaya nyaman masuk jarum, kemuntung. Tahu-tahunya warna benang tadi habis, yang dicelup warna hitam, pas dicabut warnanya putih. Berarti ada yang hilang warnanya. Di mana hilangnya? Di buntung. Telan liur itu maka batal puasa. Ya kan? Karena liur sudah bercampur dengan benda suci yang lain. Wa bi min ma'danihi ma idza kharaja minal famila ala lisanihi. Keluar dengan kata-kata min ma'dinihi. Apa arti tadi min ma'dinihi? Artinya dari sumber. Liur yang telah keluar dari mulut. Liur ini sudah keluar dari area mulut. La ala lisanihi, yang tidak di atas lidahnya. Jadi berarti mun ikam tu julur-julur ilat, selama liur itu masih ada di atas lidah, walaupun lidah tadi sudah keluar dari area mulut, itu liurnya itu kada dihukumi bisa membatalkan puasa. Berarti liur yang memang sudah terpisahkan dari anggota yang dihukumi mulut, ya kah? Anak-anak sudah di merah bibir luar, kita isap, itu batal. Walau ila zahiri syafati, walaupun ke permukaan bibir. Summa raddahu bilisanihi wa btala'ahu, kemudian dia kembalikan liur dengan lidahnya, dia jilat umpama dan dia telan. Au balla khaytan au siwakan biqihi, atau dia membasahi benang atau siwak dengan liur. Au bimain, atau dia membasahi benang dengan air, atau membasahi siwak dengan air bisa juga. Paradahu ila famihi wa alaihi rutubatun tanfasilu, lalu dia bolak-balikan ke mulut, dan atas itu benang, atas itu siwak terdapat basahan yang terpisah. Arti basahan, andai diperas itu menetes airnya, ya kan? Kan siwak itu kan kayu, bila dipicik ini kan modelnya kayak serabut ya lah siwak gitu. Kalau misalkan umpamanya kan basah, kalau dipicik ternyata dipicik itu menghasilkan satu tetes air, maka itu bisa membatalkan bila ditelan. Walaupun tadi yang ditelan itu adalah air liurnya sendiri. Atau gosok gigi, ya adalah gosok gigi tadi, gosok giginya dibasahi kan pakai banyu, masukkan ke dalam muntung. Nah, itu pastikan harus diludahkan, jangan kenyaman dingin ya. Pastikan diludahkan. Wabtala'aha, dan ia menelannya, fayuftir, maka hukumnya iftar, batal. Bikhilafi ma law lam yakun 'alal khayti ma yanfasilu likillatihi, lain halnya jikalau tidak ada di atas benang itu sesuatu yang terpisahkan karena saking sedikitnya, au li usrihi, atau karena sulit memisahkannya. Sulit memisahkannya ataukah sulit meludahkannya? Kita cari pakai shot. Kalau shot kasin nggak? Shot ya lah. Berarti salah di wadah aku nih. Wadahku pakai sin, ya kan?
li asri, kalau berarti li asri. Likillatihi, karena sedikitnya, au li asrihi, atau karena sudah diperas. Apa yang diperas? Siwak tadi sudah diperas di luar. Sudah diperas di luar mulut. Bukan diperas di dalam mulut. Atau gosok gigi tadi sudah dikipik-kipikakan ya kah? Anunya, jadi basahnya tuh sudah kada ada lagi yang terpisahkan masuk ke dalam mulut. Au li japapi, atau sudah kering. Fa innahu la yadhurru, maka sesungguhnya itu tidaklah memudaratkan akan sahnya puasa. Ka'athari ma'il matmadati, seperti bekas air kumur-kumur. Kan kita berkumur-kumur berwudu. Tentu ada muntung kita kan basah. Kada mungkin juga kita mahanduki muntung kita sampai ke langitan cahaya kan bang sapu tangan ya. Wah, jajal apa jajal sapu tangan atau anduk dimasukkan ke muntung mengaringi anu neh. Bakas kumur neh. Kada ada sengkitu juga ya kah? Wa in amkana majuhu li usri taharruzi anhu, meskipun mungkin meludahkannya karena sulit menghindar daripada bekas air kumur-kumurnya. Ngaran berkumur-kumur pastilah basah ya kan, tapi ludahkanlah sebisanya. Setelah itu ya sudah ya kan. Yang dingin itu bukan bendanya, dingin itu bakasnya aja, karena sifat banyu memang dingin. Ya bisa juga banyu kumur-kumur itu sudah kita ludahkan habis, tapi tersisalah bekas. Nah, bekas tadi ya rasa dingin. Model kayak odol juga ya. Odol, pasta, menyisakan apa min lah. Ya kak, walau kita nih odol kita palit di tangan, dingin. Basuh aja pakai banyu sampai habis itu odol, pasti dinginnya masih ada. Apa hukumnya itu? Kada apa-apa. Tapi apa hukumnya? Makruh. Gosok gigi pakai pasta itu makruh. Karena pasta itu ada rasa. Ya kan, ada rasa. Fala yukallifu tansyipul fami anhu, maka tidak dibebankan, tidak disuruh tansyip. Apa tansyip? Mengelap mulut anhu, daripada bekas air kumur ya kah, dianduki nih muntung nih. Far'un law baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riquhu bi tab'ihi la bi qasdihi lam yuftir in ajaza an tamyizihi wa majjihi. Jikalau tertinggal makanan di sela-sela gigi, ada makanan biar orang ini kesulitan, lalu mengalirlah, membawa itu makanan oleh liurnya secara tabiat. Arti mengalir secara tabiat bukan ditelan sengaja, malah mengalir dengan sendirinya. La bi qasdihi, bukan dengan sengajanya. Maka lam yuftir, hukumnya tidak iftar jika dia memang tak sanggup, memang lemah daripada memisahkan itu sisa makanan dan meludahkan. Kada kawa menyisihkan sisa makanan, artinya apa juga nempel banar di gigi. Nah gitu ya. Nempel banar di gigi. Memang sudah digosok-gosok kata tahu ya kak. Artinya sudah juga digawe tindakan-tindakan, upaya-upaya. Tahu-tahunya pas lagi kada sengaja mau penderan maka tercabut gitu ya kak. Yang anak tadi kesulitan gigi tadi. Baik kan lawan giginya ya kan. Baik kan lawan giginya mau tetaguk ya. Apa tadi? Yang tadi sisa makanan ya kan. Mengalir dengan sendirinya. Kada batal kalau memang tak sanggup untuk
menyisihkan atau memisahkan sisa makanan dari gigi. Artinya sudah memang jo tindakan digawi. Sudah juga diludahkan kada kawa. Sudah juga pakaian apa tuh yang kompaan ban kendaraan aja. Kan itu harap banget ya kan. Wa in tarakat takhallula lailan ma'a ilmihi bi baqaihi wa bi jarayani riqihi bihi nahar. Meskipun dia meninggalkan menyalat-nyalati gigi, artinya bergosok gigi pada malam hari, padahal dia tahu masih adanya itu sisa makanan dan bisa mengalir liur membawanya di siang hari. Inya tahu aja jangan dilihat akan nih, inya bisa siang-siang tertaguk oleh liur. Tapi memang kada kawa digawi. Memang kada kawa dipisahkan saat itu. Kada kawa diludahkan. Dihatakan ya dulu nih. Gawian sudah juga. Li'annahu innama yukhatabu bihima in qadira alaihi mahala somi. Karena dia sesungguhnya diperintahkan dengan keduanya itu, diperintahkan dengan takhallul, diperintahkan menyalat-nyalati gigi, diperintahkan memisahkan dan meludahkan jika dia memang sanggup atas keduanya saat puasa. Bujur juga lah. Kita tuh disuruh jaga-jaga paharatan puasa, bukan paharatan sebelum puasa. Jadi kalau orang malam-malam kada gosok gigi, inya kada disalahkan. Karena belum puasa. Karena belum puasa belum disuruh. Pas mulai subuh, saat itulah kita wajib berusaha mengeluarkan apa-apa yang ada dalam muntung. Kalau sebelum subuh kita masih belum disuruh membersihkan muntung dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Pas sudah subuh, disitulah mulai kita diperintah. Lalu ada di antara yang kita kada kawa menggawi, yang tadi kesulitan yang di sela-sela gigi tadi, kada kawa kita ludahkan. Sekalinya bapenderan tetaguk inya. Kada batal jarlah. Lakin yata'akkadu takhallul ba'da tasahur, tetapi muakkad ditekankan menyalat-nyalati gigi, ya ke mengwit-ngwit gigi nih sesudah makan sahur. Amma idalam yajiz, adapun bila dia tidak lemah, artinya sanggup memisahkan dan meludahkan, awi betala'ahu qasdan, atau dia memang telan sengaja, fa innahu muftirun jazman, maka sesungguhnya dia itu iftar pasti, tidak ada berbeda pendapat ulama. Wa qalu ba'dihim yajibu ghusl fami mimma ukila lailan wa illa aftara raddahu syekhuna. Adapun perkataan sebahagian ulama yang mengatakan wajib membasuh mulut dari bekas atau dari karena yang dimakan pada malam, jika tidak demikian maka bisa iftar, bisa batal, maka dibantah, ditolak oleh guru kami. Titik. Wallahu subhanahu wa ta'ala.